Oke, ini jadi part 2 ya. Tadi ternyata disconnect internet saya. Jadi kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah masukkan mass fractionnya 1 ya. Oke. Kita bisa klik next ya. Oke, sekarang ini bisa dibaca ini sekarang kita masuk ke bagian etanol ya. Kalau tadi kan air ya. Lalu sama ya, kita anggap aja sama, suhunya 25, tekanan 1 bar ya. Lalu saya pakai pakai massa ya, 10 kilo juga. Lalu di sini saya pakai mass fraction juga. Jadi karena ini pure etanol, jadi mass fractionnya 1 untuk etanol. Oke, kemudian kita bisa klik next lagi. Oke, dibilang semua require untuk input sudah ini. All require input is complete. You can run the simulation now. Hore. Oke, jadi kita klik OK. Nah, oke. Nah, ini penting nih di sini ya, di bawah nih. Ada dibilang result available. Berarti ini tadi running simulasinya berhasil ya. Kalau yang paling bikin serem itu kalau di sini ada warna merah ya, itu tandanya ada yang tidak beres sehingga simulasi tidak berjalan ya, tidak berjalan dengan sempurna. Jadi harus dicari tuh errornya. Nah, biasanya di situ yang bikin pusing ya. Oke, nah dikasih tahu ya, simulation calculation completed, no warning, no error. Oke, ini yang disukai ya, tidak ada error. Oke, lalu kita ngapain selanjutnya? Kita bisa lihat hasilnya ya, result. Mana result? Oke, ini oke, jadi saya ke main flow sheet dulu ya. Jadi di sini tuh ada cut stream ya. Stream itu berarti eh, yang garis ya. Itu disebut stream. Oke, sedangkan block itu yang apa ya? Bisa dibilang unit operasinya ya, blok itu ya. Misalnya mixer atau splitter. Nah, dalam kasus kita nih blok itu yang mixer ya. Itu disebut blok di bagian blok. Oke, makanya di sini ada mixer di bagian blok. Sedangkan yang air, etanol dan produk ini tuh di bagian stream ya. Kita lihat ada etanol, ada produk, ya, ada air. Nah, itu bagian stream. Oke, kita pengen lihat hasil produknya ya. Oke, ini produknya. Ini kita lihat resultnya ya. Nah, setelah dicampurkan ya, bisa lihat ini suhunya 25,2 ya. Sedangkan tadi kita setting etanol dan air itu masing-masing 25 ya. Beratnya juga sama 25. Suhunya 25 derajat Celcius masing-masing, beratnya itu masing-masing 10 kg. Nah, ini kira-kira kenapa setelah keluar dari mixer ya suhunya tuh di atas 25 ya, walaupun sedikit, tapi kenapa nggak 25 aja? Nah, coba ya, dipikirkan nanti di kelas, kalau ada yang tahu jawabannya silakan ya. Nah, kemudian ini pressure-nya ya, 1 bar. Sama ya, tadi kita setting di etanol dan air itu masing-masing 1 bar, jadi keluar juga 1 bar, jadi dianggap tidak ada pressure drop ya. Kemudian kita lihat juga di sini molar vapornya itu 0 ya. Jadi ketika keluar dari mixer ya, tidak ada vapor ya. Ya, karena suhunya hanya 25,2 Celcius, derajat Celcius. Jadi semua masih dalam liquid ya. Ini molar liquid fraction 1. Oke. Kemudian di sini kita scroll ke bawah juga ada banyak data ya yang mungkin kita butuhkan, seperti molar entropi, ada molar entalpi ya. Kemudian di sini ada mass fraction ya, karena tadi kita setting airnya 10 kg per hour dan etanol 10 kg per hour, otomatis yang keluar dari mixer mass fractionnya ya 50% 50% ya. Oke, kemudian di sini ada mole fraction ya. Oke, kalau tadi mass fractionnya sama, otomatis mole fractionnya berbeda ya, karena
molar massnya air dan etanol berbeda. Jadi kita bisa lihat juga di sini mol fractionnya untuk air 0,718, etanolnya 0,28. Oke. Apalagi kira-kira ini liquid phase ya, karena semuanya masih liquid berarti semua produk dalam bentuk liquid di sini. Oke, di sini ada add property ya. Misalnya ada properti yang ingin kita tahu tapi belum ada di tabel ini, kita bisa klik add property gitu ya. Misalnya kita tadi belum ada viscosity gitu ya. Kita mau tahu nih viscosity mixture berapa. Kita klik kita ketikkan di sini viscosity, lalu di sini ada banyak nih. Ada kinematic viscosity, ada viscosity mixture ya. Ada yang pure component. Kita pilih yang viscosity mixture ya. Kita centang, kita klik OK, kita klik OK. Nah, nongol di sini ya. Viscosity mixture-nya tuh ini unitnya ya. Lalu misalnya kita mau apa lagi? Heat capacity. Oke, kita ketik langsung keluar ya pilihannya. Kita heat capacity mixture. Kita klik OK, kita klik OK. Nah, di sini keluar ya. Ini satuannya ya. Kalori per mol Kelvin bisa diubah-ubah ya. Tadi viscosity juga bisa diubah-ubah ya. Oke. Nah, kemudian kita balik ke main flowsheet dulu ya. Kita misalnya ubah lah ya airnya ya. Suhunya kita ubah jadi 100 gitu ya. Oke. Ini belum kita run ya. Kita tadi ubah 100, terus kita lihat lagi ya tadi ke resultnya ini produknya. Oke, kita lihat tadi suhu akhirnya kan 25 ya. Nah, tadi airnya kita ubah dari 25 Celcius ke 100. Kita lihat apa yang terjadi ya, apakah ini berubah atau tetap sama ya. Nah, ini kita klik run ya. Oke, kita lihat, harus scroll ke atas lagi. Nah, ternyata berubah ya. Jadi 87,9. Oke, kita lihat apa yang terjadi nih kalau suhunya 87,9. Nah, ini udah kelihatan ya perbedaannya. Kalau tadi molar vapornya itu 0 ya, karena semuanya masih dalam bentuk liquid. Nah, sekarang molar vapornya berubah tuh. Ya, dari 0 jadi 0,68, yang liquid tadi yang 1 jadi 0,31. Oke, nah kita mau lihat nih yang di vapor itu apa ya? Mole fractionnya atau mass fractionnya etanol tuh berapa sih? Mass fractionnya air tuh berapa sih? Ya, di fase vapor ini. Dan di liquid juga ya. Nah, kita cari ini ya, vapor phase. Oke, kita klik, kita ke bawah aja ya. Kita cari mass fraction aja ya, mass fraction. Nah, oke, di fase uap itu, di fase vapor itu ternyata ada 0,38% ya. Ini mass fraction ya, 0,38 weight persen air dan 0,61 weight persen etanol. Oke. Sedangkan di liquid phase-nya, oke, mass fraction. Nah, ini udah. Nah, di liquid fraction-nya itu mass fraction air tuh 0,85% ya. 0,85 atau 85,5%, sedangkan etanolnya 14,4%. Oke, selain tadi udah saya jelaskan, selain mass fraction kita bisa lihat mole fraction juga di sini. Oke. Nah, kita bisa lihat ya, kalau mass fraction itu airnya itu 85 weight%, kalau mole-nya itu 93 ya, 93 mol persen. Oke. Jadi kalau kita ubah-ubah suhu airnya atau suhu etanol kita rubah ya,
otomatis itu suhu campurannya pasti berubah gitu ya. Dan itu akan mengakibatkan kemungkinan ya akan merubah vapor fraction ataupun liquid fraction. Oke. Tapi kalau naiknya sedikit gitu ya, misalnya ini masih jadi 30 derajat Celcius gitu ya, kemungkinan sih masih dalam bentuk liquid semua ya. Oke, kira-kira apa lagi? Itu aja ya. Oh iya, tadi kan kita pakai metodenya Univac ya, karena itu yang dianjurkan ya. Nah, misalnya kita mau tahu nih, kalau kita pakai yang ideal method kita, jadi misalnya dianggap campuran air dan etanol ini sebagai ideal solution, itu gimana ya efeknya. Jadi kita balik ke properties, kita scroll ke atas, kita ke bagian method ya, bagian method. Nah, kita ubah ini jadi ideal. Oke. Kita balik lagi ke simulasi ya. Nah, kita ke result ini. Oke, kita lihat ini temperaturnya tadi ya, yang masih pakai Univac 87,94. Nah, tadi kita udah ubah ke ideal ya, tapi belum kita run. Nah, kita ke sini ke home, kita coba run ya. Nah, ini berapa suhunya? Nah, jadi 94,1 ya, tadi 87. Lumayan jauh ya, berubah 7 derajat Celcius lah ya. Nah, itu lumayan banyak itu ya. Nah, itu karena realnya itu si campuran air dan etanol ini tidak mengikuti prinsip dari ideal solution ya. Makanya kalau kita pakai metode assistant, kita diarahkan untuk memakai metode Univac, Uniquark, apalagi Wilson dan NRTL kalau nggak salah ya. Jadi tidak dianjurkan memakai metode ideal solution. Oke, karena perbedaannya cukup jauh. Oke, sampai di sini. Mungkin nanti kalian bisa coba-coba ya. Misalnya coba cari yang real itu ideal solution itu campuran apa sama apa sih gitu ya. Mungkin nanti kalian bisa coba-coba ya.